Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa khaliluh salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa barakatuh wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin al-mujahidin. Amma ba'du, fa inni usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allahu azza wa jalla: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala azza min qail: Idza ja'akal munafiqun qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Di kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa menguatkan tekad kita, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan seluruh apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi sejauh-jauhnya dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang mukminin dan muttaqin yang Allah Subhanahu wa Ta'ala cintai dan kasihi. Keimanan yang khususnya adalah ketakwaan merupakan pembeda antara orang-orang yang rendah, orang-orang yang remeh dengan orang-orang yang memiliki kedudukan yang tinggi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bukanlah orang yang paling banyak hartanya, bukanlah orang yang paling tinggi kedudukannya, akan tetapi orang yang paling mulia di sisi Allah adalah mereka yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala membagi manusia ke dalam 3 golongan. Golongan yang pertama adalah mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Golongan yang kedua, mereka yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian golongan yang ketiga adalah mereka yang di dalam hatinya terdapat sifat-sifat kemunafikan. Dan dalam kesempatan ini kita akan membahas golongan yang ketiga, yaitu berkaitan tentang orang-orang munafikin. Ma'asyar muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat kemunafikan merupakan sifat yang tercela di dalam agama kita, merupakan sifat yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena sifat ini menjadikan pemiliknya bermuka dua, berhati dua, dan juga berlisan dua. Iya, memang mereka di hadapan kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah, akan tetapi di belakang kita mereka termasuk orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, mereka di hadapan kita termasuk orang-orang yang saleh, orang-orang yang taat kepada Allah, akan tetapi di belakang kita termasuk orang-orang yang paling banyak berbuat maksiat dan kedurhakaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na'udzubillahi min dzalik. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adakah di antara kita yang memiliki sifat tersebut? Adakah salah satu di antara kita ataukah seluruh di antara kita memiliki sifat tercela tersebut? Seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Amr ibn al-As pernah mengatakan, Ya'ti 'alan nasi zamanun yajtami'una fil masajid laisa fihim mu'min.
akan datang suatu masa di mana seluruh manusia itu berkumpul di masjid seperti kita sekarang ini. Salah satu di antara mereka tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu pun di antara mereka tidak ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah kita di tengah kegelapan, kita di pojok rumah kita ataukah di asrama kita, di saat teman-teman kita itu tidur, keluarga kita itu tidur, kemudian kita duduk merenung, kemudian bertanya kepada diri kita, apakah saya ini benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah hanya pura-pura beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang munafikin, ya, sulit bagi kita mengatakan di tempat ini itu tidak ada orang-orang munafikin. Sulit rasanya, ya. Sulit rasanya. Karena di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka datang melaksanakan salat, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika didatangi orang-orang munafikin, dengan lantangnya orang-orang munafikin ini mengatakan kepada Rasulullah, qalu nashhadu innaka la rasulullah, kami bersaksi wahai Rasulullah bahwasanya engkau betul-betul Rasul Allah. Wallahu ya'lamu innaka la rasuluh, dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui bahwasanya engkau adalah Rasul Allah. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun, dan Allah Subhanahu wa taala bersaksi bahwasanya persaksiannya dikatakan oleh orang-orang munafik itu adalah dusta, bohong. Mereka tidak betul-betul bersaksi bahwasanya Rasulullah adalah Rasul Allah Subhanahu wa taala. Makanya di lain ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minan nas man yaqulu amanna billah wal yaumil akhir wa ma hum bimumin." Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah, beriman dengan hari akhir. Namun Allah mengatakan kepadanya, wa ma hum bimumin, mereka sejatinya, hakikatnya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Persaksian mereka, pengakuan mereka tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati bagi kita jemaah sekalian, yang keimanan itu hanya sebatas ucapan, saya beriman kepada Allah, saya beriman kepada hari akhir, namun itu hanya sebatas ucapan dan itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyar muslimin, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada di dalam Al-Qur'an surah yang bernama surah Al-Munafiqun. Ayat-ayat yang ada di dalam surah ini rasanya wajib bagi kita untuk merenunginya dan coba tanyakan kepada diri kita, apakah saya ini memiliki sifat-sifat orang munafik ataukah tidak? Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, tatkala engkau melihat penampilan-penampilan orang munafik, engkau akan kaget, engkau akan kagum, engkau akan heran saking indahnya penampilan mereka. Tapi itu hanya sebatas penampilan, itu tidak diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah melanjutkan, wa iyyaqulu tasma' liqaulihim, tatkala orang-orang munafik itu bertutur kata, berbicara, engkau akan dengar perkataan mereka. Saking menariknya apa yang mereka katakan, saking bagusnya retorika yang mereka sampaikan, saking detailnya penjelasan dan pemaparan yang mereka jelaskan dan paparkan. Terkadang mereka mengatakan qala Allah wa qala Rasul. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tetapi sangat-sangat disayangkan mereka terkadang memotong-motong ayat-ayat Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada hakikatnya, sejatinya mereka adalah musuh agama kita. Humul adu fahdharhum, mereka adalah musuh, maka hati-hati dengan mereka. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa menyebutkan kriteria orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza qamu ilas shalah qamu kusala." Tatkala orang munafik itu melaksanakan salat, hendak melaksanakan salat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka berdiri dalam keadaan malas. Hati-hati bagi kita jemaah sekalian, yang ketika adzan berkomandan kemudian kita malas-malas. Kalau dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat subuh, beliau mengabsen satu persatu sahabatnya. Kemudian bertanya kepada sahabat yang lain yang datang, "Asyahidun fulan, apakah fulan datang melaksanakan salat subuh?" Kemudian sahabat yang lain menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Asyahidun fulan, apakah fulan datang melaksanakan salat subuh?" Kemudian para sahabat menjawab, "Tidak wahai Rasulullah." Terus diabsen oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di akhir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Athqalus shalah 'alal munafiqin." Yang paling berat salat bagi orang-orang munafik bukan salat Jumat, mereka datang salat Jumat. Bukan pula salat Idul Fitri, mereka senang untuk mendatangi salat Idul Fitri. Bukan pula salat Idul Adha, mereka tambah senang melaksanakan salat Idul Adha. Akan tetapi salat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafikin, yaitu salatul Isya wa salatul Fajar, yaitu salat Isya dan juga salat Fajar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqin salas. 3 tanda atau ciri-ciri orang munafik. Idza haddatsa kadzab, tatkala dia berbicara ngomong dusta. Semakin banyak dia berdusta, ketika berbicara semakin tebal sifat kemunafikan itu yang ada dalam dirinya. Dan ini sering terjadi dalam dunia bisnis, dalam dunia transaksi jual beli, ya, mengatakan bahwasanya harga barang ini seperti ini, padahal bukan. Barang ini asli, padahal palsu. Ya. Hati-hati bagi kita jemaah sekalian yang berkecimpung di dunia bisnis. Kemudian wa idza wa'ada akhlaf, tatkala dia berjanji, dia menyelisihi janjinya. Semakin banyak dia berjanji kemudian menyelisihi janjinya, maka semakin tebal sifat kemunafikan itu yang ada di dalam dirinya. Ini sering terjadi dalam masalah utang piutang. Si A mengatakan besok saya lunasi, kemudian datang esok harinya tidak bisa dilunasi. Kemudian sepekan, sebulan, sampai setahun dia tidak mampu untuk melunasinya. Hati-hati jemaah sekalian. Kemudian yang terakhir, wa idza tumina khan, tatkala diberikan amanah tanggung jawab dia berkhianat. Saya menasihati untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang diberikan jabatan amanah tanggung jawab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka laksanakan sebaik mungkin. Janganlah kita menjadi orang-orang yang berkhianat. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina min kulli dzamb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Ma'asyarul muslimin, sidang jamaah Jumat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membedakan setiap manusia dari segi hukuman, tergantung dari tingkat kemaksiatan yang dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan hukuman orang-orang munafik lebih pedih, lebih berat ketimbang orang-orang yang kafir seperti orang-orang Yahudi dan Nasrani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar." Sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di dalam api neraka yang paling dalam. Dan para ulama menjelaskan kenapa terjadi perbedaan di antara keduanya.
Karena orang-orang kafir itu hanya kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, hanya memiliki satu sifat. Akan tetapi orang-orang munafik memiliki dua sifat, yaitu sifat kufur kepada Allah dan juga dusta, bohong. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yukhadi'una Allah walladzina amanu. Orang-orang munafik itu menipu Allah dan juga orang-orang yang beriman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijauhkan sejauh-jauhnya dari sifat tercela ini. Semoga kita mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kita awali dengan bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena terdapat keutamaan yang sangat agung dan mulia. Man shalla alayya salatan wahidah sallallahu alaihi asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, kata Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memuji-mujinya berulang kali, sebanyak 10 kali di hadapan seluruh makhluknya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma dafa'anna al bala wal waba waz zalazil wal mihan wa su'al fitan wal mihan ma dhahara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassatan wa sairil buldanil muslimina ammatan. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq, Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu fa innaka tukhfi sudur ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal bagyi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidukum wa ladhikrullahi akbar wa aqimis shalah. Al Furqan TV, saluran pendidikan, dakwah dan inspirasi Islami.